atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
berada di hadiratnya untuk memanjatkan doa-doa syafaat dan berdoa untuk seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, supaya Tuhan tetap teguhkan, kuatkan iman setiap anak-anaknya. Nanti istri saya akan berdoa. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Allah Kudus. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami panjatkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi ini. Kami boleh mengikuti ya Tuhan, doa pagi ya Tuhan, di mana saat-saat ini ya Tuhan, banyak ya Tuhan pagi ini yang berserah ya Tuhan. Virus corona ini ya Tuhan, tapi jemaat tempat ini ya Tuhan, satu pun ya Tuhan sudah tidak ada ya Tuhan yang senang
kepada Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan dipakai oleh Tuhan dan berfungsi sebagaimana mestinya, seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki, untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini, khususnya yang ada di Indonesia, termasuk Gereja Betel Indonesia. Nanti Saudara Andrianus akan berdoa. Pagi ini Bapa, kami memanjatkan doa kami untuk setiap gereja-gerejamu yang ada di atas muka bumi ini, dan secara khusus buat gereja-gereja yang ada di bangsa ini. Bangkitkan kehidupan gerejamu di akhir zaman ini ya Tuhan, untuk memenuhi dan menjalankan setiap apa yang Tuhan panggil untuk gereja itu menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi penyambung lidah Allah, menyuarakan kebenaran, mewartakan Injil kerajaan-Mu, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Pakai gereja-gereja yang ada di akhir zaman ini untuk melangkah dalam pimpinan pengurapan Roh Kudus, gereja yang hidup dan bukan gereja yang mengalami kematian, gereja yang berfungsi sebagaimana yang Engkau kehendaki, bukan hanya mengejar kuantitas semata, tetapi gereja yang mengejar kualitas yang ilahi. Itu sebabnya bimbing gereja-gereja yang ada. Kami percaya bahwa dalam masa-masa saat-saat ini, di tengah situasi pandemi ini, banyak paradigma, banyak pandangan, banyak pola pemikiran gereja yang selama ini terbentuk mengalami perubahan demi perubahan. Bentuk-bentuk kehidupan pelayanan gereja pun mengalami sebuah transformasi yang sungguh-sungguh Engkau Roh Kudus bekerja di dalamnya untuk mengarahkan gereja, tidak mengandalkan apa yang selama ini menjadi andalan, pengalaman-pengalaman keberhasilan masa lalu, pengalaman-pengalaman yang sudah terbentuk di masa-masa yang telah lalu. Karena kami punya Allah yang progresif, Allah yang terus bekerja, Allah yang dinamis, Allah yang tidak memiliki kehidupan yang statis, tetapi Allah kami Allah yang dinamis, Allah yang bergerak, Allah yang kreatif, Allah yang akan menuntun setiap kami, gereja-gerejamu, untuk memenuhi panggilanmu dengan cara-cara yang Tuhan arahkan dengan hikmat daripada Roh Kudus, sehingga tidak ada keangkuhan kemanusiawian yang bisa untuk bermegah dan membanggakan diri dalam setiap apa yang dikerjakan dan dilakukan selama ini. Semuanya bersumber dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Gereja yang tidak hanya menjalankan ritual keagamaan, gereja yang tidak hanya menjalankan sekedar liturgi keagamaan semata, tapi gereja yang memiliki hubungan pengenalan akan Tuhan, gereja yang mengalami Tuhan dalam kesejatian. Dalam nama Yesus, mari Roh Kudus bergerak, mari Roh Kudus Engkau yang berkarya dalam kehidupan gereja-gereja yang ada, dalam setiap denominasi gereja yang ada di Indonesia, termasuk di GBI. Dalam nama Yesus, karya Allah yang hidup boleh dinyatakan atas gerejamu dan melalui gerejamu. Tuhan ditinggikan, Tuhan Yesus diagungkan, Engkau yang dimuliakan dan dihormati. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup gereja-gerejamu ada dalam setiap pengelolaannya, dalam setiap manajemen yang dijalankannya. Tuhan, pakai setiap hamba-hambamu yang bergerak di dalamnya, sehingga memiliki hati Kristus dalam menjalankannya, hati Kristus di dalam melakukannya, sehingga kami gerejamu hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Gereja yang tidak sibuk untuk menyerang, gereja yang tidak sibuk untuk menghakimi, gereja yang tidak sibuk untuk mempersalahkan satu dengan yang lain, tapi buat setiap kami memiliki kesibukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya, supaya nama Bapa dipermuliakan atas kehidupan kami gerejamu yang ada. Dalam nama Yesus, pakai setiap hamba-hambamu yang terlibat dalam setiap pelayanan
dalam kehidupan gereja-gereja yang ada, dan seluruh jemaat-jemaatnya memiliki hati Kristus, hati Yesus untuk sama-sama bekerja membangun kerajaan-Mu di atas muka bumi ini, menghadirkan kerajaan-Mu di atas muka bumi ini, sehingga doa yang Yesus ajarkan itu boleh terjadi atas kami, bahwa kerajaan-Mu datang ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Gembalaku. Kasih jiwaku, Juru Selamat dan Rajaku, pujaan hatiku, Sekali lagi Tuhan Gembalaku. Tuhan Gembalaku. Kasih jiwaku, Juru Selamat dan Rajaku, pujaan hatiku. Dialah sesembahan kita, Dia yang kita puja, kita puji, dan kita agungkan dan muliakan untuk selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nanti saya minta Saudara Yanti berdoa untuk hari-hari ibadah yang sudah dimulai kembali karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Biarlah kita lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, mengiring Tuhan dan melayani Tuhan dengan setia, menyembah Tuhan untuk selama-lamanya. Nanti Saudara Yanti berdoa untuk hari-hari ibadah yang kita laksanakan, dan sekaligus berdoa juga untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kembali Kau telah kumpulkan kami kembali. Kami dapat berdoa sesaat di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, kami bawakan segenap kegiatan-kegiatan hari-hari ibadah yang diadakan di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kalau kemarin sudah diadakan ibadah WBI Tuhan hari Rabu sore Tuhan, dan ada juga banyak para wanitamu yang mau hadir Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami percaya semuanya karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa menggerakkan hati para wanitamu untuk boleh hadir kembali, setia kembali Tuhan di dalam ibadah WBI ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hari Sabtu nanti Tuhan, ibadah remaja yang akan kembali akan ibadah secara tatap muka Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Kau sudah memberikan kesempatan Tuhan, biarlah para remaja ini Tuhan mau pakai kesempatan yang ada untuk mereka diberikan kehausan, kerinduan untuk datang menyembah Engkau Tuhan, memuji nama Engkau Tuhan, bersekutu bersama-sama Tuhan, dibangun di dalam Engkau Tuhan, bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Pakai hamba-hambamu yang melayani di ibadah remaja ini lebih lagi Tuhan, untuk mereka dapat menyampaikan pesan isi hatimu, membangun karakter para remaja Tuhan lebih Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, seturut dengan gambaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakai anak-anak muda ini, berkati dalam studi mereka masing-masing Tuhan, berkati masa depannya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, ibadah raya akan dimulai kembali Tuhan hari Minggu ini tanggal 5 ya Bapa. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya acara ini adalah acara-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menggerakkan setiap hati umat-umat-Mu Tuhan, memberikan kehausan kerinduan untuk mereka datang setia kepada Tuhan, memakai setiap kesempatan yang ada, setiap waktu yang Kau berikan Tuhan, untuk mereka datang bersekutu bersama-sama ya Bapa. Pakai Tuhan hamba-hambamu yang melayani Engkau dari mulai
menyertai WL singer Tuhan, pemain musik Tuhan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan supaya mereka dapat menyampaikan pesan isi hati-Mu bagi setiap Amin. umat-Mu, yang membangun, menguatkan setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga ada perjamuan suci, Kau siapkan Tuhan setiap umat-Mu. Kuduskan, layakan Tuhan untuk kami semua dapat menerima perjamuan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semuanya. Kami percaya di dalam setiap ibadah kami Engkau hadir Tuhan. Dengan segala kuat kuasa-Mu melawan dan menjamah setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Engkau ya Tuhan. Sebab itu berbicaralah kepada kami, membuka telinga dan hati kami untuk menyambut kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi, terima kasih. Mari kita melihat dari Lukas pasal 18 ayat yang ke-8 ya. Nanti saya minta tolong Paulina bacakan Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati. Sudah kasih ayat firman Tuhan ini mungkin sudah kita sering kali dengar ya. Kita baca sendiri juga. Judul dari perikop yang kita baca ini adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Jadi konteksnya ada seorang hakim ya yang zalim ya, kejam, tidak percaya kepada Tuhan. Kalau sudah baca yang ayat-ayat sebelumnya ya. Tapi waktu dia didesak oleh seorang perempuan terus-menerus untuk membela perkaranya, maka akhirnya dia mengabulkan ya, apa yang permintaan dari perempuan tersebut ya. Jadi sesungguhnya Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa kalau manusia di dunia ini ya, hakim yang begitu kejam dan tidak percaya kepada Tuhan juga ya, yang tidak percaya kepada Tuhan ya, tapi dia akhirnya mau mengabulkan juga ya permintaan janda perempuan itu ya. Terima kasih. Jadi kalau Bapa di surga jelas Tuhan Yesus sudah memberitahukan dan menyatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan sampai hari ini pun melalui Roh Kudusnya Tuhan memberitahukan kepada kita semuanya bahwa Bapa itu Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita ya. Dia tidak mungkin mengabaikan anak-anaknya ya, yang dikasihi ya. Dia pasti mendengarkan doa-doa dan permohonan dari umatnya. Oleh sebab itu beberapa hari kemarin setelah kita mulai kembali ya doa-doa bersama, kita pertama-tama belajar tentang doa baik pada waktu Senin malam ya, yaitu dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Kemudian Saudara Yanti juga menyampaikan tentang doa, demikian juga Paulina tentang doa ya. Memang doa itu penting teman-teman. Dan kalau kita berdoa tentu saja itu membuktikan bahwa kita itu memiliki iman atau percaya kepada Tuhan, percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu mendengar doa dan menjawab doa. Kalau kita nggak percaya Tuhan itu ada, ngapain kita doa kepada Tuhan? Gak mungkin orang mau berdoa kepada Tuhan kalau dia nggak percaya, mengatakan seperti itu ya. Dia keyakinannya mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada. Tapi kalau kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang beriman, tentu saja kita berdoa. Nah, jadi iman itu ada kaitannya dengan doa dan juga dengan firman-Nya atau perkataan dari Tuhan ya, karena firman itu keluar dari mulut Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita juga percaya akan kebenaran firman-Nya. Itulah sebabnya di Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan tapi kita nggak mau dengar firman Tuhan, kita nggak mau baca Alkitab ya, kita nggak percaya dengan firman-Nya, nah itu sama saja dengan bohong ya. Karena kita percaya pada Tuhan, kita memiliki iman ya, kita
percaya pada firman-Nya, maka kita berdoa kepada Tuhan. Dan hari ini kita baca, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka itu orang-orang percaya ya, kita semuanya anak-anak Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia ini bersatu Tuhan akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, nah ini berkata tentang Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya ya. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati, ianya juga Tuhan kembali di besar, ia mendapati iman di apa? Bumi. Nah hari-hari ini kita digoncangkan dengan adanya pandemi COVID-19 ya, seluruh dunia ya, tidak ada satu pun yang luput, semua tergoncangkan. Tadinya dikatakan Vietnam aman ya, orangnya sehat-sehat semua, tidak terkena virus seperti waktu Indonesia tahun 2020 ya, sampai bulan Maret awal sebelumnya itu mengatakan Indonesia aman, Indonesia luput. Ternyata awal bulan Maret muncul 2 kasus yang di daerah Depok itu ya, orang yang terpapar dan mulai merebak kemana-mana sampai hari ini udah 4 juta lebih ya, dari Vietnam pun akhirnya hari akhir belakang ini juga begitu banyak orang yang terpapar dan juga bahkan meninggal dunia. Nah, jadi sekarang ini tidak ada satupun di dunia yang luput dari serangan pandemi COVID-19 ini. Nah, justru dengan terjadinya peristiwa pandemi COVID-19 ini sesungguhnya Tuhan juga sedang berbicara dan berkarya. Ya, itu termasuk penampian yang dilaksanakan oleh Tuhan. Itu untuk menampi orang-orang yang benar, yang akan segera dibenarkan oleh Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh firman ini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ya akan tetapi, nah Tuhan tambah lagi, itu sudah titik tadi ya, titik bukan koma. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, nah ini yang sedang dibicarakan oleh banyak orang juga, bahwa Yesus akan datang kedua kalinya, dan kita percaya karena firman-Nya Alkitab juga menyatakan bahwa ia memang akan datang kedua kalinya. Adakah ia mendapatkan apa? Iman di bumi. Yang dicari bukan lainnya ya, hartamu berapa, mobilmu berapa ya, uangmu berapa, enggak ditanyakan seperti itu, dan juga enggak ditulis, enggak pernah ada di dalam kitab tulisan seperti itu. Tapi yang jelas yang tertulis dari dahulu sampai sekarang, yaitu adakah ia Tuhan mendapatkan iman di bumi. Nah itu, nah ini kegoncangan ini seperti kemarin dalam doa Saudara Yanti ya, mengkhawatirkan adanya pandemi ini, apakah banyak anak-anak Tuhan akan jadi lemah ya, bahkan mungkin kehilangan iman ya. Itu bisa terjadi, dan memang menurut statistik itulah yang sesungguhnya terjadi ya. Perceraian meningkat masih ya, bukan hanya di kalangan orang tidak percaya aja ya, orang-orang yang masih di luar Tuhan, tapi di kalangan orang-orang yang sudah percaya, yang sudah ke gereja juga banyak terjadi itu ya. Konflik-konflik terjadi di dalam keluarga karena ekonomi ya, mengalami keguncangan ya, keuangan mengalami keguncangan dan sebagainya, dan semuanya ini sedang memproses membentuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita memiliki iman yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan maksudkan itu tadi. Itu kalau mana manusia datang nanti, adakah yang mendapati iman di bumi? Di mana di bumi itu? Di hati kita ya. Iman itu di hati kita ya, di dalam hati. Apakah sudah tertanam di dalam hati kita iman itu? Nah, tentu saja itu memerlukan terus-menerus ya, belajar kebenaran firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukan ya. Karena dengan demikian iman kita akan bertumbuh, iman kita akan kuat, tetap kuat teguh kasih. Nah tadi istri saya dia berusaha menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan yang saya dukung gitu ya, karena ya juga untuk membantu supaya ini memori daya ingatnya itu tidak melemah itu ya. Namun tentu saja banyak kendala itu karena dia pernah mengalami stroke ya. Nah salah satu di antara yang dihafalkan yaitu masih di dalam Lukas juga. Lukas pasal 21 ayat 36 yang disebut ya. Tolong Paulina bacakan kembali setelah 18, 19, 20, 21 ya. Masih ada hubungannya. Nah ini Lukas 21 ayat 36. Apa bunyinya? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Puji Tuhan. Kita dapat bertahan berdiri di hadapan anak manusia, maksudnya setelah dia datang kedua kalinya juga ya. Nasihat supaya berjaga-jaga, demikian dengan judul perikop ini.
Yaitu tentu saja maksudnya adalah kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita memiliki iman yang teguh, ya kita bisa berdiri di hadapan manusia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk dapat untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu akan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Puji Tuhan ya. Ini perlu kita sharekan kepada saudara-saudara kita semua, karena hari-hari ini kita mengalami hari-hari yang sulit dan berat, dan itu mungkin masih akan kita alami ke depan. Kita memerlukan iman yang teguh, iman yang kuat di dalam mengiringi Tuhan sampai mencapai garis akhir. Itulah yang kita sama-sama rindukan, kita sama-sama saling mendoakan supaya kita tetap teguh imannya mengiringi Tuhan sampai pada akhir. Amin. Nanti saya minta Bapak Akay akan pimpin doa untuk mengakhiri berkat hari ini. Kita juga bawa dalam doa untuk negara dan bangsa kita. Kita doakan Presiden khususnya di dalam menangani pandemi COVID-19 yang sangat berat ini, di mana hanya karena pertolongan Tuhan dan dukungan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, maka pandemi yang masih berlangsung ini akan segera kita lewati untuk menyongsong era yang baru, hari yang baru yang tadi didoakan oleh Saudara Andrianus. Banyak perubahan-perubahan akan terjadi dalam masa-masa dan era yang baru yang akan kita songsong ini. Tapi kita bersyukur bahwa kita adalah bagian orang-orang manusia yang mengalami akhir dari akhir zaman ini. Nanti Saudara Akay akan pimpin kita. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini dalam persekutuan kami bersama Tuhan. Engkau yang selalu hadir, mendengar seru dan doa kami. Tuhan, sehingga yang kami sampaikan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini juga bahwa doa untuk bangsa dan negara kami, untuk berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi, Wakil Maruf Amin, seluruh menteri-menteri kabinet, seluruh pimpinan-pimpinan di pusat, di daerah Tuhan, TNI, Polri dan seluruh jajarannya Tuhan. Biarlah Engkau yang sudah menentukan para pejabat di bidang kami, dan berdoa berkati mereka semua, makhluk budi dan bijaksana, hati yang takut akan Engkau. Apa yang menjadi Tuhan pelayanan dan pekerjaan para pemimpin kami, melayani seluruh Tuhan kepentingan, kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Biarlah Tuhan menjalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kejujuran, hikmat, akal budi dan bijaksana, hati yang takut akan Engkau, bagian dari kehidupan para pemimpin kami, sehingga Tuhan jabatan pimpinan kekuasaan yang mereka Tuhan sudah amanat pada mereka pergunakan yang sebaik-baiknya, bukan dengan kesewenang-wenangan, bukan kesalahan, bukan dengan keinginan mereka, tapi biarlah dengan tulus Tuhan untuk memperhatikan segala apa yang menjadi kebutuhan seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Dan hari ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, karena saat ini Tuhan di mana dampak dari COVID-19 banyak Tuhan masyarakat Tuhan mereka mengalami kesukaran, kesulitan baik di dalam berusaha, di dalam bekerja, sehingga membawa dampak yang kurang baik ya Tuhan, sehingga taraf hidup kehidupan masyarakat mereka Tuhan berkurang, banyak yang kesusahan di dalam mencari nafkah kehidupan mereka. Sebab itu biarlah Tuhan di dalam penanganan COVID-19 khususnya Tuhan pemerintah terus bersatu Tuhan dalam semua Tuhan menteri-menteri yang terkait di dalam Tuhan penanganan COVID-19 dan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan membebaskan Indonesia dari virus corona ini, dan vaksinasi yang sedang berjalan biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Kita juga sadarkan seluruh masyarakat Indonesia supaya mau divaksinasi ya Tuhan, sehingga dengan vaksinasi ini Tuhan memberikan kekebalan imun tidak mudah terserang oleh virus-virus COVID-19, sehingga dengan Tuhan mau berkurangnya orang-orang yang tertular dan mereka yang sedang dirawat di rumah sakit pukul 3 jaman, atau yang sedang isolasi mandiri di Lampau Jaman disembuhkan, dokter-dokter, perawat-perawat untuk supaya Engkau lindungi mereka dan mereka Tuhan tidak Tuhan tertular oleh corona ya Bapa. Terima kasih Tuhan, angka-angka kematian terus berkurang. Tuhan target dari pemerintah 2021 ini Indonesia
ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan TNI Polri dan seluruh Ya, jajaran. pakai aparat juga. Seluruh masyarakat menjaga mereka yang hendak bermaksud sedang mengacaukan kehidupan bangsa ini. Ya, Tuhan. Baik teroris, Tuhan, ormas yang tidak senang dengan keadaan situasi Ya, ini. Dalam TNI Polri, Engkau pakai mereka menjadi untuk alat antisipasi, untuk menangkap mereka yang berusaha Tuhan untuk mengacaukan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Suci nama-Mu kekal selama-lamanya. Kau sadarkan seluruh bangsa ini. Kau ampuni bangsa ini. Dalam situasi ini, seluruh bangsa ini Tuhan hanya memanggil nama-Mu bersama. Ya. Dalam belas kasihan-Mu tercurah untuk bangsa ini. Hingga Engkau akan memulihkan kehidupan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Seluruh jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Rumah tangga kami, keluarga dan mantu kami, dimanapun berada Tuhan, di pemanukan di luar kota dan di luar pulau, Engkau memberkati dalam segala usaha pekerjaan kami Tuhan sepanjang hari ini. Engkau cukupi segala kebutuhan kami Bapa. Terima kasih, jaga lindungi keluar masuk kami sepanjang hari ini, bungkus dengan kuasa-Mu, segala kuasa kegelapan, kuasa roh-roh kejahatan, apapun bentuknya, bahkan virus-virus Tuhan yang akan menyerang, mengusir, kami katakan dalam nama Yesus. Kasih Bapak dalam nama Yesus dan berdoa kami bersyukur. Amin.